Baiklah, eh, selamat sore Prof. Nama saya Ricardo Effendi Parapat dengan NIM 17040379. Adapun topik yang akan saya angkat yaitu pengaruh stres kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Latar belakang masalah. Setiap perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baik dalam bekerja. Karyawan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan karena mereka adalah kunci utama kesuksesan perusahaan di mana sekarang maupun di masa mendatang dan merupakan aset sebuah perusahaan untuk membuat perusahaan terus maju dan bertahan dalam perkembangan perusahaan. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara baik dan profesional oleh perusahaan, diharapkan karyawan mampu bekerja secara profesional juga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tercapainya tujuan organisasi salah satunya adalah sangat bergantung pada baik buruknya kinerja karyawan. Untuk itu, perusahaan harus mampu memperhatikan karyawan, mengarahkan, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas yang dibebankan padanya, mengerti kaitan pekerjaannya dengan tugas orang lain, mengerti target perusahaan, serta mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah stres kerja. Menurut Handoko, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Sebagai hasilnya, pada diri para karyawan berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Dalam jangka panjang, karyawan yang tidak dapat menahan stres kerja, maka karyawan tidak mampu lagi bekerja di perusahaan. Pada tahap yang semakin parah, stres biasanya membuat karyawan menjadi sakit atau bahkan akan mengundurkan diri. Selain stres kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja didapatkan pada karyawan yang telah memiliki jam kerja lebih banyak, yang diharapkan akan mempunyai berbagai macam pengalaman dalam memecahkan bermacam-macam persoalan. Berbekal pengalaman tersebut, diharapkan tiap-tiap pegawai mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi dalam meningkatkan prestasi kerja lebih tinggi. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah stres kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Kemudian yang kedua, apakah pengalaman kerja karyawan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Dan yang ketiga, apakah stres kerja dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT XYZ. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah stres kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah stres kerja dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Terima kasih, Prof. Sekian dari saya, Prof. Oke, kita singkat aja ya. Ricardo, Ya, itu Prof. sudah pasti, ya sudah pasti stres itu mempengaruhi prestasi. Ngapain kita cari lagi? Ya, jadi sebenarnya yang perlu dicari kenapa orang bisa stres kerja. Iya, Prof. Ya, realistik lah. Kalau stres mana bisa belajar. Akibatnya nilaimu rendah. Otomatis. Jadi nggak usah kita buktikan lagi teori itu, udah jelas. Ya. Kemudian pengalaman kerja. Ya orang semakin berpengalaman sudah pasti dia semakin bagus kinerjanya. Nah, kemudian kalau kita mencari hubungan, mencari persamaan, misalnya kenapa harus stres dengan pengalaman yang kamu perbandingkan? Apakah orang berpengalaman berkurang stres kerjanya? Boleh kau cari faktor pengalaman terhadap stres. Jadi kita harus inovatif, jangan mengikuti orang punya itu pengaruh stres kerja terhadap kinerja. Ya sudah pasti, nggak ada orang yang stres atau pengaruh stres meningkatkan kinerja. Mau kau cari itu silakan. Untuk pekerjaan apa yang perlu kita berikan stres supaya orang naik kinerjanya?
Hah? Saya kasih kamu stres. Saya berikan stres. Sekarang ya, dengan stres performanya naik. Ada itu pekerjaan. Tidak, Prof. Berarti nurun kan? Ya, Prof. Tapi kalau pressure, tekanan, ya betul. Tekanan bisa menimbulkan kinerja. Sama dengan hukum pegas. Semakin kau tekan per itu kan semakin, begitu kau lepaskan, semakin daya lenturnya kan semakin tinggi. Pressure ya betul. Pengaruh pressure terhadap performance itu ada. Tapi seberapa lama pressure itu bisa dipertahankan untuk meningkatkan performance, itu yang perlu diperhatikan. Sama dengan pegas tadi. Pegas tadi kan kamu tekan dia, maka daya dorongnya kuat kan? Ya, Prof. Tapi lama-lama kan dia akan rusak kan? Ya kan? Ya, Sama Prof. juga dengan manusia itu. Tiap hari kita tekan supaya performance-nya naik. Kau marahin aja pembantu itu setiap hari di rumah supaya dia kerja bagus. Mungkin 1 bulan dia tahan, bulan berikutnya dia berhenti. Kamu gitu juga, saya tekan terus bekerja. Memang bagus kerjanya, tapi paling tahan 2 bulan atau setahun, kemudian kamu keluar cari pekerjaan tempat lain. Nah, kalau itu yang mau kau cari, silakan. Kerja-kerja apa yang perlu diberikan tekanan supaya orang berprestasi. Tapi jangan kita cari lagi pengaruh stres terhadap kerja, udah otomatis. Ya, Prof. Atau bagaimana mengelola stres. Karena setiap orang pasti akan mendapatkan stres. Tidak ada orang yang tidak stres dalam hidup ini. Bagaimana mengelola stres supaya performance orang bagus bekerja. Ya, Ya, Prof. itu yang kamu pelajari. Pelajarilah teori-teori pengelolaan stres. Baik, Prof. Ya. Jadi jangan terlalu kalau penelitian psikologi, penelitian tentang manusia, jangan terlalu berpikir untuk penelitian bersifat kualitatif, bersifat kuantitatif. Carilah bersifat kualitatif. Maka pelajari kalau kamu ingin mengelola stres, bagaimana supaya lebih baik, ya, pelajarin teori-teori kualitatif, Baik, Prof. penelitian kualitatif. Ya, ini kan kalian suka begitu, buat persepsi. Apakah stres mempengaruhi ini? Ya, tidak, misalnya dengan skala ini. Apakah ini begini, maka dihubungkan. Maka dapatlah korelasinya. Jadi bukan itu aja penelitiannya, itu untuk mencari korelasi. Tapi apa yang kita cari korelasi, sudah jelas berkorelasi. Mengapa kita cari korelasi yang sudah jelas ada korelasinya? Logika saja pun sudah menyatakan itu berkorelasi. Ya kan? Analog. Jadi itu ya. Ricardo, oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi cari literatur, jurnal yang berhubungan dengan bagaimana mengelola stres supaya karyawan kita selalu menjaga performance-nya. Nah, Baik, Prof. apa yang menyebabkan orang stres? Pasti setiap orang mengalami stres. Tapi apa yang menyebabkannya itu supaya dia kelola, maka lama-lama stres itu bisa hilang, justru bisa meningkatkan performance. Baik, Prof. Ya, oke ya. Ada lagi? Macam mana kamu Gianita Simatupang? Ada, Prof. Ya, silakan. Bentar, Prof. Dalam. Tidak.
Selamat sore, Prof. Perkenalkan, nama saya Ginta Simatupang dengan NIM 170403164. Adapun rancangan tugas akhir yang akan saya ambil, topiknya mengenai bisnis intelijen. Contoh judulnya itu seperti analisis bisnis intelijen pada pengelolaan data alumni, upaya mendukung monitoring kualitas alumni di perguruan tinggi, studi kasus di Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri USU. Jadi ada latar belakang masalahnya. Salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi adalah jumlah dan kualitas alumni yang dihasilkan. Sistem pengelolaan dan penelusuran alumni berbasis komputer dapat meningkatkan pengelolaan dokumentasi alumni. Akan tetapi, dokumentasi alumni tersebut menjadi kurang optimal jika tidak dapat menghasilkan informasi-informasi bagi pengelola dalam memonitor dan mengevaluasi kualitas alumni. Penerapan bisnis intelligence system dalam pengelolaan data alumni di tingkat fakultas suatu perguruan tinggi menekankan penerapan BIS, Business Intelligence System, dengan media internet sehingga mengedepankan aspek aksesibilitas dari manajemen seperti dekan, ketua jurusan, dan bagian kemahasiswaan untuk mendapatkan informasi terkait alumni. Pengelolaan data yang baik dan penyediaan informasi yang maksimal seperti profil alumni, masa tunggu alumni, untuk mendapatkan kerja, institusi pengguna alumni, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan proses monitoring kualitas alumni untuk peningkatan kualitas alumni secara berkelanjutan. Identifikasi masalahnya yang pertama, pengumpulan data alumni pada Departemen Teknik Industri masih secara manual. Yang kedua, terjadinya penumpukan data alumni dalam berbentuk kertas, sehingga sulitnya dalam melakukan pencarian berkas kembali. Tujuan penelitiannya, yang analisis BI Departemen Teknik Industri USU dilakukan menggunakan Business Intelligence Roadmap, meliputi fase justification, planning, dan bisnis analisis dalam mengusulkan solusi BI yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak untuk memonitoring data alumni. Misalkan kebutuhan informasi seperti jumlah peserta untuk setiap periode wisuda angkatan, tren IPK dan masa studi alumni per setiap periode wisuda, judul skripsi dan penjurusan peserta wisuda, serta laporan relasi atau keterhubungan antara IPK dan masa studi alumni untuk melihat langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas alumni. Demikian Prof yang dapat saya sampaikan. Oke. Simatupang, baru Simatupang. Apa itu business intelligence? Jadi Prof, business intelligence itu suatu yang mengacu pada sistem, aplikasi ataupun teknologi dari berbagai sumber yang diolah dan menampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya berupa summary atau yang mudah dipahami, Prof. Menurut siapa itu? Itu saya searching semalam di internet. Coba pelajari dulu ya, apa itu business intelligence? Apa sih ruang lingkup yang disebut? Kenapa disebut business intelligence? Ini kan istilah baru ini sekarang, business intelligence. Jadi kalau dilihat tadi maksud kau itu hanya mau melihat bagaimana menelusuri data alumni. Ya kan? Mau membuat database alumni sebenarnya yang mau digunakan di dalam mengambil keputusan gitu. Ya, bagaimana membuat database alumni? Sebenarnya pekerjaannya itu. Iya kan? Iya, Prof. Mau menyusun database alumni. Kalau menyusun database alumni, apa itu salah satu bagian daripada business intelligence? Iya, Prof. Dalam pembuatan dashboard, ya. Kenapa disebut business intelligence? Sebenarnya database alumni ini sudah sejak zaman dari dulu sudah ada. Saya waktu di jurusan juga bikin database alumni kok. Tapi nggak saya bilang business intelligence itu.
Cuman dulu barangkali dalam bentuk manual, sekarang sudah dalam bentuk software. Itu aja bedanya kan. Iya, Prof. Jadi dari dulu ada data alumni itu ada. Cuman kita tidak pelihara. Ya. Cuman tidak kita pelihara, tidak kita kembangkan, tidak kita susun dengan baik. Ada hard copy-nya dulu. Cuman mungkin tidak disimpan dengan baik. Dimakan rayap lah dia hilang. Sekarang pun kalau kita bikin software-nya, kalau kita pelihara dengan baik juga hilang. Setiap departemen, setiap ketua hati bikin data alumni. Setiap pergantian bikin data alumni yang baru. Setiap pergantian bikin data alumni yang baru. Tapi tidak dilakukan. Harusnya kan berkesinambungan ya kan? Antara satu ketua hati dengan ketua hati berikutnya. Iya, Prof. Antara satu ketua, apalagi namanya yang kalian sebut ikatan mahasiswa teknik industri ya. Nanti muncul ikatan mahasiswa teknik industri yang baru, bikin lagi data alumni. Muncul lagi yang baru, bikin lagi data alumni. Sebenarnya kan tidak perlu, harus ada database-nya sehingga muncul data baru, tinggal menambah. Muncul data baru, ditambah. Nah, apakah itu business intelligence? Coba kalian pelajari. Saya agak belum paham ini yang kalian maksud dengan, yang kamu maksud dengan business intelligence. Coba pahami dulu ya. Kalau kamu memang mau mempelajari business intelligence, pelajari business intelligence itu sebenarnya apa, dan apa yang mau kamu pelajari dari situ, apa yang mau kamu riset dari situ. Jangan begitu kita buat database alumni kita katakan itu business intelligence. Apa yang mau dibisniskan di situ? Kamu tahu nggak apa itu intelligence? Apa tuh? Intelligence itu apa? Intelligence itu seperti data aktif. Data aktif. Informasi. Intelligence data aktif. Iya, Prof. Coba pelajari. Intelijensia. Intelektual. Pengetahuan, Prof. Pengetahuan, Prof. Apa? Pengakuan? Pengetahuan, Prof. Kenapa apa? Pengetahuan, Prof. Pengetahuan. Iya, Prof. Kenapa ada orang bekerja sebagai intelijen? Ada kan jabatan intelijen kalau di militer? Ada ya? Ada, Prof. Misalnya kamu barangkali kalau mau pergi perang, kan? Kalau mau pergi perang, misalnya kamu mau perang ya kan? Iya, Prof. Kan pakai intelijen dulu kan? Iya, Prof. Nah, kalau lihat film-film perang itu kan ada intelijensinya ya. Dia melihat bagaimana situasi lawan, situasi musuh. Jadi informasi intelijensi itulah kita gunakan untuk mengambil keputusan bagaimana strategi kita di dalam melawan perang itu. Ya kan? Iya. Nah, misalnya kamu barangkali mau mengembangkan, mau bersaing di dalam memasarkan produk di daerah A. Karena di sana kamu lihat bahwa produk yang mau dipasarkan itu sama dengan yang kamu produksi. Kamu mau mengalahkan saingan. Maka kau gunakan intelijensimu untuk melihat bagaimana masyarakat menggunakan di situ. Apa kelebihannya produk lawan itu? Apa kekurangannya? Bagaimana harganya? Bagaimana pendapat masyarakat?
Anda riset itu. Anda gunakan orang ahli untuk mengatur strategi bagaimana melawan produk orang tadi di daerah itu. Itulah intelijensi itu. Menggunakan pengetahuan informasi untuk melawan pertarungan gitu. Nah, sekarang kamu barangkali mau maksudkan menggunakan data alumni, mau menggunakan pertarungan dengan siapa gitu. Mau berlawan dengan siapa gitu. Mau menggunakan strategi apa gitu. Karena ini bicara bisnis ya, strategi apa gitu. Jadi Maksudnya, maksud dari yang saya ajukan, Prof, untuk meningkatkan kualitas alumni jika dibandingkan mahasiswa teknik industri USU dengan universitas lainnya, Prof, di fakultas yang sama. Ya, apakah itu istilahnya business intelligence? Kalau itu. Supaya jangan salah menggunakan istilah. Nanti kita diketawain orang kita ya kan. Ya kan, supaya jangan salah menggunakan istilah. Ya, kamu kan mau jadi seorang sarjana teknik industri, ya, menjadi orang ilmuwan. Pelajari. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau pelajari bisnis intelligence itu silakan. Kuasain dulu apa sih yang dimaksud dengan intelligence. Bagaimana selama ini orang menggunakan penggunaan intelligence itu apa maksudnya? Kemudian sekarang muncul istilah business intelligence. Dulu intelligence itu sebenarnya digunakan orang adalah untuk mencari informasi, untuk melawan strategi, untuk mengatur strategi. Ya, mencari informasi lawan untuk mengatur strategi. Jadi itu digunakan umumnya dalam strategi perang. Nah, sekarang mungkin digunakan dalam strategi berbisnis, muncul istilahnya baru. Ya. Ya, itu dulu digunakan di dalam kemiliteran, di dalam industri dalam strategi berperang lah ya, intelligence. Badan Intelligence Negara kan ada kan? Ada, Prof. Ada. BIN, Badan Intelligence Negara. Nah, coba apa kerja Badan Intelligence Negara? Ya, apa itu maksudnya? Mencari kelemahan dari negara lain, Prof. Ya, itu tadi, mencari informasi, dari segala macam. Betul. Database itu ya memang gunanya untuk itu ya, untuk dijadikan informasi. Sekarang disebut data science disebutnya, data scientist disebut. Sebenarnya dulu sistem informasinya namanya. Jadi kerennya disebut data science. Iya. Jadi kalau katanya data, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itulah data. Jadi kalau misalnya kita katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10 pertumbuhan penduduk, pertambahannya setiap tahun adalah 1 selama 10 tahun jumlah penduduk di Medan, maka itu jadi informasi. 1, kemudian tambah lagi 1 lagi jadi 2, jadi 3, maka disebut informasi. Maka bisalah kita ngambil keputusan bahwa pertumbuhan penduduk di Medan itu setiap tahunnya bertambah 1 selama 10 tahun. Maka berapa jumlah rumah yang diperlukan? Berapa jumlah kursi yang diperlukan barangkali? Berapa jumlah bidan yang diperlukan kalau setiap tahun bertambah 1? Barangkali bidannya nggak perlu bertambah setiap tahun 1. Misalnya, karena setiap bidan itu bisa melayani 3 orang misalnya. Atau setiap bidan bisa melayani 1 orang, jadi nggak perlu ditambah bidannya. Nah, kalau udah pensiun, baru perlu ditambah bidannya. Itulah yang namanya informasi. Itulah yang disebut dengan saintis. Istilah kerennya disebut dengan data science. Sebenarnya sistem informasi.
Kita kan suka kali mengambil istilah dari luar negeri supaya kita dibilang hebat. Ya kan, business intelligence ini pun saya kira istilahnya dari luar juga ini supaya dibilang hebat. Padahal itu juga hanya itu. Jadi boleh kau pelajari perkembangannya. Ya, perkembangan business intelligence di Indonesia misalnya. Apa yang dimaksud dengan business intelligence? Itu aja kau kembangkan teori-teori yang disebut dengan business intelligence itu sendiri. Jadi pada dasarnya business intelligence itu adalah itu tadi penggunaan data scientist untuk mengambil keputusan di dalam strategi bisnis. Itu secara keseluruhan sebenarnya. Jadi kalau kau mau mengerjakan itu, strategi apa sebenarnya digunakan data scientist daripada alumni itu? Kalau nggak kau gunakan seperti itu, ya itu namanya nggak business intelligence. Ya, oke, ya, ini itu dulu kau pelajari. Kau pelajari saja dulu business intelligence. Sama juga dengan si Parapat tadi ya. Jangan cari-cari hubungan stres dengan kinerja. Itu namanya mencari hubungan orang gila dengan orang kalau udah stres kan bisa jadi gila ya kan terhadap kinerja ya kan. Baik, Prof. Ya, realistik, pelajari apa sih sebenarnya konflik itu, kenapa orang konflik, bagaimana menghindari konflik, bagaimana memanage konflik supaya organisasi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Karena kadang-kadang konflik itu diperlukan di dalam strategi kepemimpinan juga ya. Biar kalian tahu kalau ada teori yang mengatakan kalau ingin kita tetap berkuasa, ciptakanlah konflik. Itu teori kepemimpinan. Ciptakanlah konflik. Kalau Anda ingin berkuasa, ingin memimpin, salah satu strateginya dengan menimbulkan konflik, tapi tujuan akhir tidak tercapai. Kalau hanya haus kekuasaan, ya sama ya. Ini kalian sebenarnya sudah orang-orang ilmiah lah ya, orang-orang pintar lah. Kenapa adil dan makmur tidak tercapai di Indonesia? Kenapa kesejahteraan tidak bisa tercapai di Indonesia? Kenapa sumber daya alam kita tidak bisa mensejahterakan kita? Kenapa? Ya karena di Indonesia ini konflik terus. Ya kan, pemimpin kita lebih banyak menciptakan konflik untuk berkuasa, untuk bertahan 2 kali, misalnya. Ya, itu yang diciptakan strategi konflik. Siapa yang menciptakan konflik ini? Kita nggak tahu siapa yang selalu berkuasa di negara kita. Jangan lihat berkuasa itu presiden ya. Ya kan? Jangan presiden, oh ini presiden. Ini siapa yang berkuasa di negara kita ini? Presiden kah? Gubernur kah? Siapa yang menciptakan konflik di negara kita ini? Konflik antar suku, konflik antar agama. Dulu kan tidak ada itu. Semakin saya tua ini, semakin saya rasakan konflik yang sangat besar di negara kita ini. Kalau dulu barangkali waktu SMA saya nggak terasa. Mahasiswa saya nggak terasa. Saya dilahirkan di Pematang Siantar. Dikelilingin yang berbeda agama dengan saya, tapi saya nggak pernah konflik dengan agama-agama Kristen. Tapi kok sekarang ini setelah saya tinggal di Medan ini, ribut aja antara Kristen dengan Islam misalnya. Antara Batak dengan Mendiling misalnya ya kan. Mendiling bukan Batak. Enggak, katanya kan Batak bukan Mendiling. Yang mana yang betul? Kenapa itu bisa terjadi? Itu ada yang menciptakan negara kita. Jadi hati-hati ya. Para Pak Simatupang ya. Coba kalian lihat Danau Toba itu
nggak berkembang dia terus. Kenapa? Karena konflik. Mudah-mudahan sekarang Danau Toba bisa bagus. Karena konflik kan, konflik kepentingan. Kepentingan antara Samosir, kepentingan antara Simalungun, kepentingan antara Dairi, ya kan? Ya, Ricardo. Oke ya, saya kira cukup sekian ya. Ya si Fioria udah ini kan? Fioria sudah pernah ya? Belum ya? Oke, nanti kalau kalau memang nanti kita lanjutkan lagi ya Fiora. Karena Bapak rupanya baru sadar masih kuliah hari ini ya. Kamu apa? Oke lah, mulai Fiora. Kamu apa kira-kira coba? Bisnis intelligence juga. Bisnis intelligence. Kalau begitu di mana mau kamu lihat objeknya? Saya juga untuk di fakultas, Prof. Ya. Oke. Di Departemen Teknik Industri. Mengenai apanya mau kau lihat bisnis intelligence di situ? Kalau di kita kan Prof belum ada misalnya database untuk di portal atau di web. Jadi saya ingin membuat database portal web yang lebih transparansi gitu, Prof. Sehingga lebih memudahkan ketua jurusan atau ketua departemen untuk mengambil suatu keputusan untuk akademis, Prof. Itu. Kalau sudah begitu beginilah ya ini apa Fioria dan Simatupang. Sebenarnya kalau kita bicara data itu harusnya satu pohon dia. Ya kan? Akar datanya mau dibikin apa? Akar data jurusan itu sebenarnya apa? Ranting-rantingnya apa? Salah satunya ya alumni. Ya kan? Satu lagi rantingnya mahasiswa. Satu lagi rantingnya kurikulum. Satu lagi rantingnya ini. Itulah dia sebenarnya database itu. Jangan si Gianita membuat database tentang alumni. Kamu bikin database tentang apa? Kurikulum. Yang selainnya lagi bikin database tentang mahasiswa. Ya nggak nyambung lah dia, parsial lah. Kalau kita bicara database, itu adalah satu. Sehingga dengan melihat sistem data itu, begitu saya buka, menelusuri tentang alumni bagaimana, menelusuri tentang kurikulum bagaimana, menelusuri tentang kuliah bagaimana, menelusuri tentang jadwal kuliah bagaimana, menelusuri di mana mahasiswa kerja praktek di mana, menelusuri perusahaan kerjasama kita di mana, menelusurin alumni di mana kerja di mana. Itu yang baru disebut intelligence. Tapi kalau kamu bikin lagi itu nggak betul. Kalian harus nyatu sebenarnya. Apa sebenarnya akar base akarnya? Akar daripada data yang diperlukan sebuah departemen itu apa? Itu yang harusnya kalian rancang. Kalau gitu ya parsial juga nanti. Nggak jadi dia bisnis intelligence. Ya kan? Jadi ada datanya, kemudian mengembangkan cabang-cabangnya. Apa database dari departemen? Itulah kalian ciptakan sebenarnya. Jadi bukan bisnis intelligence-nya, gitu. Database-nya itu yang kita yang nggak punya data situ. Coba kalian lihat database saya tentang biodata saya. Apakah sudah berisi tentang database saya tahun ini atau tahun yang lalu? Coba lihat. Ya, kalian belajar sistem informasi, belajar. Hah? Bang. Belajar. Nah, itu.
Jadi buatlah database daripada jurusan itu apa sebenarnya. Itu kita yang nggak punya. Oke ya. Jadi pelajarilah ya apa yang dimaksud dengan business intelligence tadi ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang business intelligence, pengembangan business intelligence database di jurusan, silakan kalian berkoordinasi. Kalian pilih itu, tapi saya mau kerjanya itu satu. Jangan parsial dia gitu. Nanti bisa dinyambungkan dia. Jadi assembling dia. Kalau pisah-pisah ya nggak ada gunanya. Jadi line-nya dia. Jadi kalau misalnya nanti si Matupang bicara tentang alumni, itu nyambung dari data mana gitu. Dari database mana gitu. Jadi buat dulu pohon daripada apa itu? Pohon daripada data itu, baru bikin ranting-rantingnya. Oke ya, saya kira udah cukup. Nanti kita diskusi lagi ya, setelah kalian dapatkan apa yang mau kalian tulis kembali ya. Oke, ya, selamat sore, Baik, Prof. sampai jumpa lagi. Terima kasih, Prof. Ya, kalau sudah oke nanti Terima kasih kasih tahu banyak. ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, oke. Sampai jumpa lagi ya. Aduh. Udah? Itu tentang pembawa. Iya. Aku pun nggak ngerti maksudnya apa, weh. Apa maksud Bapak itu Kalau sama si Karno kalian? udah, dia tinggal nyari